Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Local Champion Indonesia dalam webinar kami kali ini. Perkenalkan, saya Dewi dari founder UKM Eksportir Indonesia, dan hari ini saya akan menjadi moderator dalam agenda webinar dengan tema menjajaki potensi UMKM Indonesia di pasar Jepang. Dalam agenda webinar kali ini tentunya saya tidak akan sendiri, kami turut menghadirkan Bapak Dika Yudhistira selaku Eksekutif Direktur Cha Angon Foundation, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Selamat siang, Mas Dika. Siang, Mbak. Apa kabar, Mbak? Oke. Atas perdagangan Tokyo, yaitu Ibu Mary Astrid Indriasari. Ibu Mary, apakah sudah bergabung dengan kami? Selamat sore, Ibu Dewi. Selamat Ya, sore, Pak Dika. Sore, Mbak. baik. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada PT Perusahaan Listrik Negara yang telah memberikan perhatian, semangat, dan support untuk UKM binaan, serta para pelaku UKM di berbagai wilayah Indonesia untuk terus berkembang dan bisa masuk ke pasar global. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan rangkaian agenda webinar kali ini. Pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian opening speech dari Bapak Dika Yudhistira selaku Eksekutif Direktur Cha Angon Foundation, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Atasnya Perdagangan Tokyo Ibu Mary Astrid Indriasari, disusul dengan sesi Q&A dan foto bersama, kemudian penutup. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, selanjutnya adalah opening speech dari Bapak Dika Yudhistira untuk membuka sekaligus mengawali rangkaian agenda webinar kali ini. Kepada Bapak Dika Yudhistira, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapin untuk terima kasih untuk Ibu Atas Perdagangan Jepang, Ibu Mary. Terus juga saya menyampaikan terima kasih untuk Mbak Dewi dan untuk teman-teman lokal champion yang hadir pada sore hari. Hari ini adalah merupakan rangkaian webinar yang ke-6, bagian dari Intelligent Market. Semoga di sore hari ini teman-teman akan banyak mempelajari dan mengetahui tentang karakteristik ataupun potensi serta peraturan-peraturan untuk mendorong produk UMKM Indonesia ke pasar Jepang. Karena kita melihat potensi pasar Jepang luar biasa dengan populasi masyarakat
tidak salah 124 juta jiwa. Di sana juga memiliki potensi-potensi seperti pertanian, perikanan, karena saya sendiri sudah mendorong salah satunya adalah pemberdayaan ya. Caangon ini juga merupakan yayasan filantropi, yayasan pemberdayaan. Kita coba melakukan pemberdayaan di daerah Cilacap, itu Udang Faname, bekerja sama dengan PT PLN dan Pertamina. Nah, hasil Udang Faname itu, Bu Neri, kita ekspor ke Jepang, serta kita juga mendorong atau kerjasama dengan Boja Farm ya. Kita mengirimkan atau magang ya teman-teman dari petani untuk belajar di Jepang, serta balik ke Indonesia. Setelah di Indonesia mereka akan menanam eh, pertanian-pertanian yang dibutuhkan oleh Jepang, serta setelah itu kita ekspor produk-produk pertanian ke besar Jepang. Setelah itu saya juga waktu itu berdiskusi banyak di eranya Pak Arief ya, Mas Arief ya. Di era Mas Arief juga ternyata di Jepang itu kalau tidak salah itu adalah salah satu negara yang ramah Muslim, dalam artian potensi kebutuhan-kebutuhan olahan makanan, olahan produk halal juga sangat potensial di Jepang. Tetapi untuk lebih lengkapnya mungkin Ibu Mary nanti akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana potensi dan bagaimana strategi produk-produk UKM Indonesia masuk ke pasar Jepang. Besar harapan kami dengan Ibu Mary, kita banyak nih Bu berkolaborasi, karena Local Champion ini adalah sebuah rangkaian ya, dari mulai webinar, terus habis itu kurasi awal, ada pelatihan, ada kurasi akhir. Memang di ujungnya adalah kita akan berpartisipasi ya dalam pameran Trade Expo Indonesia, dan juga mungkin business matching, sehingga banyak potensi kolaborasi dengan Ibu Mary sebagai atas perdagangan Jepang. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Dewi. Semoga rekan-rekan semua terbuka potensi peluang ke pasar Jepang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Dika untuk yang sudah membuka acara ini. Semoga dapat memberikan insight yang baik untuk para lokal champion yang hadir dalam webinar sore ini. Selanjutnya adalah paparan materi yang memberikan wawasan terkait potensi pasar produk UMKM Indonesia di Jepang bersama Ibu Mary. Untuk lokal champion, jadi ada beberapa produk potensial dari Indonesia seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Dika ya. Sudah banyak sekali produk potensial dari Indonesia yang sangat diminati di pasar Jepang. Nah, kira-kira apa aja nih produknya, dan apakah produk lokal champion yang ada di sini ternyata juga jadi incaran para buyer di sana. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak paparan dari Atasnya Perdagangan Tokyo, Ibu Mary Astrid Indriasari. Dipersilahkan. Terima kasih banyak Ibu Dewi atas kesempatannya. Selamat sore Pak Dika. Apa kabar Pak? Kita belum pernah ketemu offline nih, malah langsung secara online. Di Baik, Oktober ya Pak. masih secara virtual dulu, belum pernah ketemu offline. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini. Saya lihat ini ada 141 ya. Wah, banyak banget juga nih. Berarti ini Cah Angon Foundation ini sudah banyak ini ya Pak ya, membernya ya Pak ya. Dan apa namanya, pemberdayaannya saya yakin memang secara berkesinambungan, sehingga banyak sekali pelaku-pelaku UKM yang memang bisa bergabung di dalam foundation ini. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Mary Astrid Indriasari. Saya saat ini sebagai atas perdagangan di KBRI Tokyo. Saya bertugas sejak Agustus tahun 2023, jadi baru ya 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun kami sudah bertugas sebagai atas perdagangan di Tokyo. Sebelumnya kami sempat bertugas juga sebagai atas perdagangan di Brussels, Belgia, tahun 2018 hingga 2022. Namun memang saat itu kita ada ini ya, pandemi COVID ya. Jadi 2 tahun kurang lebih kita semacam stagnan, tidak ada aktivitas ekonomi sama sekali. Perdagangan pun sangat terbatas. Jadi waktu itu hanya bisa perdagangan yang memang secara rutin dibutuhkan oleh manufaktur ataupun untuk tekstil yang kebutuhan untuk masker dan lain sebagainya. Dan memang challenge yang baru nih, saya menempati Addak Tokyo karena di saat pandemi ini sudah mulai selesai dan mulai terbuka lagi ekonominya, perdagangan juga mulai terbuka. Namun tantangan yang masih ada nih, isu geopolitik nih, jadi memang
memang kita ya challenge dalam hal perdagangan itu masih tetap ada, namun memang gimana kita bisa mensiasatinya dan bisa mengambil celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Baik, mungkin dari operator bisa tayangkan presentasi dari kami. Ya, selanjutnya next slide, silakan. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu saya lihat di sini semua pelaku UKM ya, yang memang mindsetnya pasti kalau pelaku UKM kan berproduksi, bekerja, dan juga apa namanya, pokoknya menjual barang apapun yang memang bisa mereka produksi kepada misalkan pelaku usaha ataupun bayar ataupun misalkan kepada calon-calon mitra dagangnya. Namun kalau secara umum ini juga salah satu beberapa pengetahuan yang harus diketahui juga oleh Bapak dan Ibu pelaku usaha. Target negara tujuan ekspor dan juga mitra dagang ini seperti apa sih situasi ekonominya? Seberapa jauh kita bisa engage dengan warga-warga yang di sana? Ini juga harus kita ketahui. Jadi jangan sampai produk kita ini jadi salah sasaran di tengah situasi ekonomi negara tersebut yang memang saat ini misalkan sedang melesu atau ada semacam stagnan untuk pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau dari saya bisa jelaskan sedikit di sini, pertumbuhan ekonomi Jepang ini di tahun 2023 ini tercapai 1,9%. Jadi memang naik signifikan dari tahun 2022, yaitu sekitar 0,96%, di mana memang tahun 2022 ini masih istilahnya masih ada efek dari pandemi COVID ya, sehingga masih pertumbuhan ekonominya juga masih sangat terbatas, pergerakan ekonomi juga yang di masyarakat dan juga di sektor industri realnya itu juga masih sangat terbatas. Sehingga di tahun 2023 ini per Desember 2023 ada kenaikan menjadi 1,9%. Dan memasuki kuartal kedua di tahun 2024, pertumbuhannya ini mencapai 0,8%, lebih tinggi dari periode yang sama 2023, sehingga ada angin segar lah istilahnya di sisi Jepang ini bahwa pertumbuhan ekonomi mereka ini sudah mulai membaik perlahan. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Dika, jadi Jepang ini negara kepulauan, jadi memang kondisinya ini ada di tengah-tengah perairan dan memang sebagai salah satu negara ini yang rawan bencana, baik itu gempa bumi, tsunami, angin taifun, bahkan baru seminggu yang lalu hanya jeda 2 minggu sebelumnya kita mengalami taifun 2 kali. Dan memang beberapa daerah terdampak, beberapa prefektur atau provinsi terdampak sangat signifikan atas bencana taifun ini. Jadi memang Jepang ini sangat riskan sekali untuk mengalami bencana. Dan satu hal lagi juga yang saat ini dialami Jepang yaitu resiko untuk depopulasi. Memang dari tahun 2008 ini populasinya mencapai 128 juta jiwa, namun di tahun 2023 kebalikan dengan Indonesia ya. Indonesia kan kita setiap tahun selalu steady bertambah, namun di Jepang ini setiap tahun dia menurun untuk populasinya. Karena memang angka kelahirannya juga turun 5,1% per tahun, itu rata-rata angka kelahiran bayi di Jepang. Sehingga menyebabkan usia lansianya ini juga semakin besar. Persentase usia lansia yang ada di Jepang ini dari populasinya juga semakin besar, dan usia produktifnya ini semakin menurun. Dan ini sebenarnya juga yang menjadi peluang bagi Indonesia untuk masuk di sektor jasa. Jadi untuk jasa ketenagakerjaan, karena kan tidak mungkin mereka di sektor real, sektor industri manufaktur ini mempekerjakan tenaga-tenaga yang di atas 65 tahun. Tentunya mereka mencari yang masih di usia produktif, dan ini juga yang menjadi salah satu peluang juga yang saat ini sedang ditingkatkan oleh Indonesia. Terkait hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Jepang, Jepang masih secara konsisten menduduki peringkat keempat sebagai tujuan ekspor setelah RRT, Amerika Serikat, dan India. Tercatat pada Januari-Juni 2024 tahun ini ekspornya dari kita ke Jepang mencapai 10,14 miliar US dollar, dan masih sebagai mitra dagang utama kedua Indonesia dengan total nilai perdagangan 16,69 miliar. Dan ini dengan kondisi demikian antara Indonesia dan Jepang kita masih
mengalami surplus sebesar 3,58 miliar US dollar. Dan antara Indonesia dengan Jepang, kita juga ada foundation yang cukup kuat. Kita punya kesepakatan dagang, ada 3 yang kita bisa manfaatkan, yaitu skemanya ada Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement, ini secara bilateral, dan secara regional kita punya 2, jadi ada ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership dan juga Regional Comprehensive Economic Partnership. Dan ini skema-skema perdagangan yang bisa kita manfaatkan khususnya dalam menggunakan untuk tarif biaya masuk yang untuk ke pasar Jepang. Selanjutnya, nah ini gambaran juga pada Bapak Ibu bagaimanakah posisi Indonesia di Jepang sebagai supplier utama untuk produk-produk yang dibutuhkan Jepang. Jadi kalau dari sisi Jepang nih Indonesia masih di peringkat ke-10 untuk supplier untuk produk-produk yang ada di Jepang. Kita jadi masih kalah nih, masih kalah dan angkanya lumayan terpaut signifikan dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Korea Selatan, yang sesama negara ASEAN lah, Vietnam dan Thailand. Bahkan dengan Malaysia ini juga kita selalu hampir berdekatan untuk nilai ekspornya. Sementara kalau di sisi investasi, Jepang ini masih konsisten sebagai masuk dalam 5 besar untuk sumber investasi di Indonesia. Dan memang sektornya yang paling besar adalah untuk manufaktur, otomotif, untuk investasi yang ada di Indonesia. Slide selanjutnya. Ini tadi secara detail saja gambaran bagaimanakah neraca perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Jadi kalau kita lihat ekspor non migas kita ke Jepang ini di tahun 2023 dibanding 2022 memang turun karena memang saat itu terjadi juga adanya devaluasi nilai tukar yen terhadap dolar sehingga harga pembelian di sini pun mengalami penurunan. Namun di tahun 2024 ini periode Januari dan Juni ini angkanya masih tidak terlalu jauh dibandingkan dengan periode yang sama di 2023. Dan kita harapkan untuk ekspor non migas khususnya karena non migas ini merupakan salah satu yang bersumber dari produk Bapak dan Ibu sekalian, yaitu dari produk UKM. Sehingga kita harapkan ini bisa ikut mendorong perkembangan untuk ekspor non migas selanjutnya hingga akhir Desember di tahun 2024. Dan untungnya juga dan masih baiknya bahwa hingga Januari dan Juni 2024 ini kita masih mencatatkan surplus. Bahkan lebih tinggi dibandingkan surplus periode yang sama di tahun 2023. Mungkin surplus ini juga tidak melulu ya karena kinerja ekspor kita yang baik, namun memang karena impor dari Jepang pun mengalami penurunan. Jadi impor kita dari Jepang juga yang mengalami penurunan. Sehingga ini yang menyebabkan surplus kita juga mengalami kenaikan dibandingkan periode yang lalu. Selanjutnya. Ini untuk gambaran apa saja sih sebenarnya produk utama ekspor dari Indonesia ke Jepang ataupun impor utama kita dari Jepang. Memang kalau untuk 5 besar ekspor Indonesia ke Jepang ini masih didominasi oleh raw material ya, bahan baku dan juga untuk energi nomor 1 masih tetap didominasi oleh batu bara. Selanjutnya produk timah yang memang di sini banyak digunakan untuk manufaktur berbagai macam aplikasi untuk produk industri dan juga mesin elektrik, dan memang kebanyakan untuk yang mesin elektrik ini sebenarnya produsen di Indonesia merupakan prinsipal juga yang berasal dari Jepang, sehingga mereka ya memiliki manufaktur di Indonesia yang kemudian harus diekspor lagi ke Jepang. Jadi itu merupakan bagian dari prinsipal multinational company-nya Jepang. Dan yang keempat adalah nikel, dan yang ketiga adalah untuk natural pearls yang memang di sini diolah menjadi perhiasan di Jepang. Dan dari Jepang kita banyak mengimpor khususnya memang produk-produk manufaktur seperti otomotif, besi dan baja, dan juga peralatan spare part dari kendaraan motor. Dan kalau kita lihat di grafik untapped potential market, masih banyak peluang-peluang produk ekspor kita yang bisa dimanfaatkan kalau kita melihat celah-celah ceruk pasar yang belum dimanfaatkan, seperti misalnya untuk produk perikanan. Tadi Pak Dika juga sampaikan udang faname berhasil juga diekspor ke Jepang, jadi memang
di Jepang ini konsumsi apa namanya produk perikanan dan kelautan ini cukup tinggi, dan aplikasinya bermacam-macam, baik itu untuk yang siap saji ataupun yang memang untuk bahan baku bumbu itu membutuhkan banyak sekali bahan baku dari produk perikanan. Dan ini peluangnya masih sangat cukup besar, terutama untuk udang. Sebenarnya selain Faname ini pasar yang cukup tinggi ini untuk udang yang Black Tiger, Pak. Jadi eh, dan di sini tuh value-nya lebih tinggi, sangat tinggi sekali untuk yang apa namanya untuk produk produk udang Black Tiger ini. Dan mereka tahu kalau Indonesia ini memiliki Black Tiger ini kualitasnya sangat baik. Namun menurut mereka ini produktivitasnya masih cukup rendah, jadi produksinya volumenya masih kecil dibandingkan dengan apa yang mereka butuhkan. Dan mungkin ini bisa menjadi challenge buat kita juga untuk penyediaan produk-produk kelautan bagi konsumen Jepang. Selain itu juga tuna. Jadi tuna kita ini juga banyak dikonsumsi oleh Jepang, dan kabar baiknya ini kita baru saja menandatangani kesepakatan protokol perubahan Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement, di mana salah satu klausul pentingnya adalah kita mendapatkan penurunan tarif untuk ekspor produk tuna kaleng dan juga untuk produk tuna olahan. Namun memang saat ini masih karena baru ditandatangani baru sekali ditandatangani tanggal 9 Agustus kemarin, dan saat ini masih dalam proses ratifikasi di parlemen. Untuk selanjutnya kita harapkan bisa diimplementasikan di awal tahun depan. Dan dengan demikian kita harapkan ini bisa menjadi salah satu pendongkrak untuk ekspor produk tuna olahan ke Jepang. Jadi kita masih kalah dari Filipina nih untuk yang tuna olahan ini. Dan ini salah satu peluang juga karena kita sudah mendapatkan penurunan tarif 0% untuk yang komoditi ini. Selanjutnya, nah, kalau kita jelaskan mungkin kalau karakter konsumen Jepang ya, jadi mereka itu sangat memperhatikan sekali bagaimanakah kualitas dari produk itu dan juga after sale service-nya. Ini sangat menjadi perhatian bagi mereka. Mereka itu sangat perfection. Kalau orang Jepang saya bisa sampaikan dalam kurun waktu setahun saya memperhatikan orang-orang Jepang membeli produk mereka, dan memang produk mereka ini sangat perfect sekali, baik itu dari segi kemasan, dari segi pengolahan produk itu sendiri, dan dari segi bagaimanakah handling waste-nya. Handling waste misalkan ada sisa makanan ataupun handling kemasannya itu mereka sangat memperhatikan sekali. Itulah kenapa karakteristik dari konsumen Jepang ini sangat memperhatikan kualitas dari produk dan juga service dari si produsen untuk produk tersebut, serta juga bagaimanakah after sale service-nya. Jika mereka ada komplain atau jika mereka ada misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait ingredients, karena mereka itu sangat rigid sekali. Jika tidak tertera ingredients dalam kemasan produk, mereka pasti tidak akan apa namanya berani untuk membeli produk tersebut. Kalaupun sudah tertera ingredients-nya, pasti mereka akan mencari ingin tahu lebih, harus ada contact person-nya di situ. Sehingga mereka harus sangat detail sekali dan harus sangat lengkap sekali untuk informasi-informasi yang dicantumkan pada kemasan produk. Itulah yang menjadi penyebabkan memang high quality itu Jepang itu memang sangat terkenal dengan high quality dan high standardnya yang diterapkan untuk produk-produk yang dijual di pasar mereka. Selanjutnya, nah, kalau kita tadi saya sedikit menjelaskan bagaimana sih karakteristik apa namanya dari konsumen Jepang. Nah, kalau preferensi konsumen Jepang itu sendiri, memang mereka sangat memperhatikan kualitas. Jadi mereka prefer kualitasnya sangat bagus. Dan dengan demikian mereka juga tidak masalah. Kalaupun misalkan dengan kualitas bagus, mereka harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Itulah kenapa mereka sangat menghargai value. Jadi kalau misalkan kita memang bisa menjual produk namun kita yakin bahwa kualitasnya itu the best, sesuai dengan ekspektasi mereka dan bisa sesuai dengan standar mereka, dengan value apapun pasti mereka akan hargai. Dan ini asal memang pantas dan sesuai dengan yang sudah mereka prediksi perkirakan ya. Nah, itulah kenapa the best value ini harga harus sesuai dengan kualitas produk. Ini sangat penting sekali. Dan saya ada satu cerita mungkin dari salah satu apa namanya produsen juga eksportir salah produk kayu. Jadi untuk kitchenware, sutil dari kayu atau sendok dari kayu. Jadi
Dia selalu sudah menjadi supplier tetap salah satu gerai gerai retail yang di sini, semacam kayak Daiso. Jadi dia selama ini mensuplai sendok kayu atau produk-produk tersebut berbahan baku jati. Namun kalau berdasarkan dari si buyer, produk kayu jati ini kan kelihatannya mahal. Kelihatan mahal sehingga terkadang dia itu hanya bisa menjual di season tertentu. Misalkan pada saat musim menjelang Christmas atau menjelang hari libur atau menjelang memang yang kebiasaan orang Jepang ini memberikan hadiah. Sehingga ada permintaan khusus dari si buyer untuk merubahnya menjadi ada produk yang dibuat juga menggunakan kayu mahoni yang harganya lebih murah. Nah, sehingga ini juga yang bisa mempertahankan supply produk tersebut di pasar mereka. Sehingga tidak melulu harus produk yang berbahan baku mahal yang dijual, tapi juga dikombinasi dengan produk yang berbahan baku yang low, tapi tetap sejenis lah, istilahnya masih tetap ada di situ. Nah, ini yang juga hal-hal yang perlu kita ketahui dalam mengkombinasikan produk-produk mereka, dalam produk-produk yang kita tawarkan ke pasar Jepang. Dan yang kedua yaitu mengutamakan kualitas dan keamanan produk. Umumnya ini dibuktikan dengan adanya sertifikat. Jadi kalau untuk produk pangan tentunya ada sertifikat HACCP atau ada sertifikat GMP, ISO, dan untuk produk pertanian dilengkapi dengan GAP, untuk produk kayu ada juga dengan SVLK ataupun dengan FSC kalau memang memiliki bisa mencapai sertifikat tersebut. Nah, ini memang sertifikat-sertifikat ini menjadi semacam value added yang bisa mempermudah kita untuk menjual kepada para buyer. Dan ini bisa menjadi pertimbangan asalkan kalau sertifikat yang wajibnya sudah terpenuhi, sertifikat yang tambahannya ini bisa menjadikan value added yang bisa ditawar. Reputasi biasanya mereka itu sangat harus ada website. Jadi kalau kita berkomunikasi menawarkan suatu produk sama orang Jepang, mereka pasti akan nanya, ada websitenya enggak? Atau misalkan ada Instagram, media sosialnya enggak? Jadi mereka harus tahu nih. Jadi tidak bisa hanya dengan kita yang menceritakan, kita yang menawarkan. Mereka harus cek sendiri seperti apa perusahaannya yang biasanya tercermin melalui website kalau memang bisa buat website atau dalam media sosialnya. Itu biasanya tercermin di situ. Nah, ini jadi memang salah satu juga yang membangun reputasi untuk produk yang kita tawarkan. Dan selanjutnya next slide. Nah, Jepang ini kan terkenal dengan budaya memberikan souvenir omiyage. Nah, istilahnya mereka omiyage. Nah, omiyage ini biasanya dikemasnya tuh kemasannya sangat cantik sekali. Ada yang pakai kertas, ada hanya produk misalkan hanya menjual produk kayak Tokyo Banana yang sangat terkenal di sini ya. Itu biasanya mereka pasti akan dibungkus lagi dengan kertas kado yang dengan printing warna yang lucu-lucu, ataupun kalau misalkan mendekati musim tertentu mereka printingnya akan menyesuaikan dengan seasonalnya. Dan ini kemasan yang sangat menarik ini, dan tentunya kemasan menarik ini harus juga kemasan yang praktikal ya. Jadi misalkan kemasan itu juga mudah dibuka, dan misalkan kalau memang kayak chips gitu, chips itu pada saatnya nanti tidak selesai, tidak habis dikonsumsi, itu konsumen bisa dengan mudah misalkan menyimpannya lagi. Jadi tidak plastiknya itu bukan yang kaku gitu loh, jadi bisa dilipat lagi. Nah, ini hal-hal detail seperti ini nih yang memang sangat diperhatikan oleh para konsumen. Nah, jadi kemasan itu tidak hanya cantik, warna-warni, yang eye-catching, tapi juga sangat praktikal. Dan memang bisa membantu para konsumen itu dalam mengkonsumsinya. Dan juga misalkan kalau butuh disimpan, bisa menyimpannya kembali. Nah, praktis dan efisien untuk digunakan atau dikonsumsi, tadi saya sampaikan, kemasan itu sangat mendukung sekali produk bagaimanakah dia bisa dikonsumsi dengan mudah, atau efisien juga tadi itu disimpan kembali ataupun nanti pada saat dibuang kalau sudah selesai dibungkus dibuang. Nah, itu juga bisa dengan mudah dibuang, tidak perlu ada diproses lebih lanjut. Cita rasa unik ini juga kadang menjadi salah satu ciri khasnya Jepang ya. Seperti saya selama di Jepang ini belum pernah menemukan permen Mentos kayak yang dijual di Indonesia yang hanya rasa mint. Tapi di sini tuh Mentosnya tuh
rasanya ramune, rasa anggur soda, terus rasa strawberry soda. Nah, emang Jepang itu sukanya yang unik-unik dan berbeda. Tapi memang ini biasanya ya sudah sesuai dengan apa namanya selera mereka. Ini salah satu juga bisa jadi pertimbangan bagi Bapak dan Ibu. Terus kesadaran juga perlu pangan sehat, higienis, dan memiliki manfaat untuk kesehatan mereka. Terus ini karena terkait juga tren yang saat ini sedang happening secara global, bagaimanakah produk dan kemasan itu juga bersifat sustainable, khususnya di kemasan, karena mereka sangat concern jangan sampai kemasan ini menyebabkan limbah juga di limbah yang menjadi banyak limbah yang menumpuk, sehingga mereka juga prefer untuk kemasan yang berbahan baku yang berkelanjutan atau bisa di recycle. Dan satu lagi ini juga menjadi salah satu tren juga di konsumen Jepang, produk itu memiliki narasi atau memiliki story yang memberikan dampak impact positif kepada sosial dan lingkungan hidup. Jadi ada produk-produk tertentu misalkan yang memang dia ethical atau memang dia apa namanya membangun komunitas, woman empowerment ini sangat bagus sekali menjadikan story untuk di apa namanya dipromosikan kepada konsumen Jepang. Baik, slide selanjutnya. Nah, tantangan masuk pasar Jepang. Nah, tadi saya sampaikan karakteristik ya. Jadi apa-apa saja sih preferensi itu tren ya. Tapi kalau di slide sebelumnya itu adalah tren konsumen yang memang kadang bisa berubah-ubah sesuai dan tren itu kadang juga melihat bagaimanakah influence dari media sosial ataukah influence dari orang-orang setempat. Nah, tapi ini kalau yang mandatorinya hal-hal juga yang Bapak dan Ibu perlu ketahui. Tadi Pak Dika menyebutkan bahwa potensi tentang produk halal, produk pangan halal yang masuk pasar Jepang. Memang betul. Jadi saat ini dengan semakin berkembangnya apa namanya Muslim di Jepang memang belum terlalu signifikan, tapi memang semakin banyak orang Jepang ini yang ingin belajar tentang Islam ataupun mereka sadar bahwa gaya hidup atau konsumsi halal itu sebenarnya sehat. Nah, ini juga yang saat ini sedang berkembang. Dan memang banyak juga bermunculan saat ini adalah restoran halal ataupun produk apa namanya produsen makanan dan minuman Jepang juga yang sudah memproduksi secara halal. Dan ditambah juga Jepang ini salah satu negara yang sangat gemar didatangi oleh para wisatawan. Jadi pada saat musim libur itu, waduh, sangat padat sekali, baik itu yang dari Asia, ASEAN, Indonesia dan Malaysia dan sekitarnya, dan juga dari Timur Tengah. Memang ini dilirik sebagai salah satu potensi untuk pengembangan produk pangan yang halal yang ada di Jepang. Namun kembali lagi, halal itu bukan menjadi mandatori, sehingga masih sebagai preferensi atau pilihan bagi konsumen. Jadi kalau memang produk pangan mau masuk pasar Jepang, utamanya adalah standar regulasi Jepangnya, food safety-nya yang harus dilihat. Jadi bukan produk halalnya, bukan sertifikasi halalnya yang dilihat, melainkan adalah standar food safety sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh pasar Jepang. Dan regulasi ini tentunya harus ada uji sebelumnya, uji laboratorium, uji sampling, dan nanti dibuktikan sebagai dasar mereka menerbitkan izin edar. Terus ada juga tarif dan non-tarifnya, misalkan non-tarifnya ini tadi saya sampaikan ada ketentuan tentang kemasan, ketentuan tentang pelabelan, ketentuan juga tentang sertifikasi, ini adalah non-tarif. Nah, tarif ini tentunya karena kita Jepang itu kan bersifat multilateral dalam memberikan preferensi tarif kepada negara-negara yang ingin berdagang dengan dia. Sehingga ada beberapa produk memang diberikan tarif lebih murah ke Indonesia dibandingkan dengan negara lain ataupun lebih murah ke negara lain dibandingkan dengan ke Indonesia. Contohnya mungkin produk nanas kaleng tinggi dibandingkan nanas kaleng dari Filipina misalkan. Nah, ini menjadi salah satu hambatan tarif. Dan regulasi tentang produk recalls ini juga sangat penting. Tadi saya sampaikan after sale service dan handling produk itu yang ada di Jepang itu siapa? Harus ada representatifnya. Karena mereka sangat concern bagaimanakah
konsumen itu adalah raja. Jadi sangat concern bagaimanakah service bagi konsumen ini terpenuhi dengan baik. Akses pasar atau distribusi ini juga menjadi tantangan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa saat ini kan Jepang sedang depopulasi, jadi kekurangan banyak tenaga kerja. Salah satunya itu tenaga kerja yang berkurang adalah di sektor transportasi, di jasa logistik. Nah, meskipun Jepang ini negaranya kan sangat komitmen ya, jadi dia kalau memang sudah berkomitmen mengirimkan barang dengan apa namanya waktu yang tertentu, tapi kadang mereka juga harus bekerja hingga jam 12 malam. Itu karena apa? Karena keterbatasan dari tenaganya mereka. Jadi untuk tenaga yang bekerja di sektor logistik. Nah, ini juga menjadi challenging, namun tetap bisa diatasi sebenarnya oleh pemerintah Jepang. Dan sehingga juga persaingannya ini untuk jasa logistik ini sangat ketat sekali. Terus budaya praktik dan bisnisnya Jepang ini saya akuin ini sangat challenging sekali untuk dalam berkomunikasi ya, karena sangat jarang sekali orang di sini yang bisa berbahasa Inggris. Jadi mau tidak mau harus memiliki orang partner di Jepang ataupun memang di Indonesia yang bisa berbahasa Jepang, sehingga dialah yang bisa mengkomunikasikan dengan calon buyernya yang ada di Jepang. Kalaupun tidak memang harus karena kadang memang calon buyer Jepang itu mereka lebih nyaman, lebih yakin berdiskusi, berbicara dengan sesama orang Jepang. Itu masih menjadi salah satu habitnya Jepang, tradisinya orang Jepang. Kadang mereka masih lebih nyaman untuk berbicara dengan sesama orang Jepang, baik itu yang eh, dan lebih preference dibandingkan misalkan ada orang Indonesia bisa bahasa Jepang, tapi dibandingkan dengan orang Jepang berbahasa Jepang, mereka akan lebih preference untuk berdiskusi atau berkomunikasi lebih lanjut dengan orang Jepangnya dibandingkan dengan orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang. Namun tidak menutup kemungkinan ada kok beberapa eh, partner-partner buyer yang di Jepang ini mereka sudah mulai terbuka karena mereka juga sudah mulai banyak berbisnis dengan orang-orang selain yang di Jepang. Terus hubungan kerja ini mereka juga sangat concern bagaimanakah ini harus sustainable, di-maintain dengan sangat baik sekali. Hal-hal lainnya juga yang harus diperhatikan kalau mau masuk pasar Jepang, yaitu pendaftaran hak paten atau trademark. Ini sangat penting sekali karena Jepang ini salah satu ya bukan salah satu, memang negara maju biasanya sangat memperhatikan sekali tentang hak paten dan juga trademark. Karena mereka tidak mau di kemudian hari menjual produk ternyata ada yang mengklaim dari produsen lain, negara lain. Nah, itu akan sangat hassle lah buat mereka. Mereka tidak mau berhadapan dengan apa namanya hal-hal yang menyulitkan. Itulah kenapa mereka itu kalau melakukan diskusi bisnis itu pasti mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak bisa sebentar. Apa namanya, setidaknya tuh minimal 6 bulan baru mereka bisa meyakinkan, 3 atau 6 bulan lah baru bisa yakin bahwa siap untuk berbisnis dengan kita. Mereka sangat prudent sekali, sangat detail dan apa namanya teliti sekali, karena apa, mereka tidak mau di kemudian hari itu mereka harus ada masalah di dalam kontrak kerja atau kontrak bisnisnya. Dan apa namanya itu satu hal yang sangat dihindari oleh orang Jepang. Termasuk juga bagaimanakah produk-produk itu ditawarkan, transparansinya, kejujurannya, ingredientsnya itu juga mereka harus sangat perhatikan. Slide selanjutnya. Ini saya jabarkan. Nah, kalau kiat-kiat masuk pasar Jepang sebenarnya sih secara umumnya kalau dicandingkan dengan negara-negara yang maju yang lainnya, tentunya kami sarankan Bapak dan Ibu sekalian memang harus kenali produk yang dimiliki benar, itu apa sih produknya, dan telusuri dulu, pelajari dulu apakah memang cocok untuk masuk pasar Jepang. Karena memang kalau menurut kita memang sudah oke, sudah baik, cantik lah, bagus lah kira-kira. Tapi apakah memang ini bisa masuk di pasar Jepang? Nah, ini kita bisa pelajari. Sekarang banyak channel untuk mempelajarinya. Kalau kami ada ITPC Osaka, itu secara berkala juga kami upload, ada namanya Market Intelligence di situ. Itu Bapak dan Ibu sekalian bisa download dan bisa pelajari untuk beberapa produk komoditi yang memiliki peluang ekspor di pasar Jepang. Dan biasanya juga melakukan analisa pasar. Kita bisa cek juga nih, biasanya kan sekarang media sosial banyak nih. Ada dari TikTok ataupun dari YouTube.
Misalkan orang-orang Jepang itu sukanya beli-beli produk apa, produk terus yang di toko-toko buka online marketnya Jepang itu juga sangat bermanfaat sekali. Kita ada Zuzu Town, terus ada juga misalkan Amazon.co.jp, Amazon JP itu juga bisa dilihat, atau ada juga beberapa online marketplace yang bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat tren pasar di Jepang itu seperti apa sih, kegemarannya orang Jepang itu seperti apa. Nah, itu bisa dicek dari situ. Dan kembali lagi, jika sudah melihat tren misalkan dari marketplace, seperti apa? Nah, kita ukur nih daya saing produk kita, kira-kira sudah bisa masuk atau belum. Terlebih misalkan ada produk-produk pangan ataupun produk kayu ya, harus ada sertifikat. Kayak misalkan flooring, untuk flooring ataupun untuk yang furniture, wood pellet juga tadi saya lihat di komen, wood pellet itu biasanya di sini banyak yang preferensinya harus dengan sertifikat FSC. Dan itu menjadi salah satu udah apa ya, nggak mandatory tapi buyer itu lebih preference dengan yang sudah memiliki sertifikat FSC. Nah, ini kita bisa ukur nih daya saing kita kalau kita mau masuk pasar Jepang sudah bisa atau belum nih kalau kita apa namanya belum memiliki sertifikat yang memang dibutuhkan. Kalau memang belum, kita bisa perbaiki dulu dan mungkin bisa juga coba trial ke pasar ekspor yang lainnya. Terus segmen konsumen, segmentasi pasar konsumennya juga kita harus lihat. Memang tidak semua orang Jepang ini kok apa namanya beli mahal. Ada juga yang mereka mencari murah juga ada. Nah, itu juga harus lihat. Tapi kalau kita mau masuk yang segmennya untuk yang mass production, tentu kita tahu saingan kita siapa. Ya China, ya Vietnam. Nah, ini yang juga harus kita pelajari. Karena mau tidak mau, ya suka tidak suka, mereka lebih advance dari kita dalam hal memproduksi yang mass product dengan harga murah. Dan ini juga yang kadang masih dicari oleh konsumen Jepang. Terutama kalau mereka yang mencari harga murah. Nah, ini sangat penting kita untuk menentukan segmentasi pasar konsumennya ke ini yang ke level yang mana. Jadi kita pada saat memproduksi juga kita sudah lengkapi misalkan ya kalau memang kita berani untuk langsung masuk yang levelnya tinggi ya sekali saja dilengkapi dengan sertifikat yang memang menjadi persyaratan utama sehingga itu yang menjadi keyakinan bagi si buyer. Oke, saya berani jual harga mahal karena memang ini sudah produknya sudah sangat advance dan kita juga berani misalkan dengan desain kita yang unik ataupun desain yang menyesuaikan dengan preferensi pasar di Jepang. Terus regulasi juga ini sangat penting sekali dipahami regulasi apa saja, terutama yang terkait food safety, terkait yang tadi metal atau scrap metal. Nah ini juga yang harus dipelajari dengan sangat detail. Tadi skema juga perjanjian perdagangan juga harus dimanfaatkan. Aktivitas promosi juga di sini banyak sekali. Jadi kalau saya pelajari orang-orang Jepang ini sangat senang dengan mereka itu harus seeing is believing ya. Jadi mereka harus menyentuh dulu, melihat dulu si produk itu. Jadi sebelum mereka benar-benar yakin bahwa produk itu mereka minati atau mereka beli. Jadi yang namanya pameran itu di Jepang itu masih menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mempromosikan produk. Baik itu yang B2B, kalau B2C tentunya sudah harus mematuhi regulasi retail di Jepang. Nah, kita ada beberapa juga in-store promotion, pop-up store yang kita kerjasamakan dengan mitra di sini. Terus ada juga dengan agregator Indonesia yang ada di sini. Itu juga bisa kita lakukan promosi melalui mereka. Ada juga melalui Jetro. Jadi Jetro itu juga punya program Trade Tied Up Partnership Program. Jadi mereka melakukan kurasi untuk produk-produk Indonesia. Umumnya memang saat ada produk pangan ataupun non pangan, tapi yang masih menjadi prioritas mereka ini rata-rata yang produk non pangan atau handicraft yang masuk ke dalam program ini. Dan melalui program Jetro ini sudah beberapa produk itu dibawa untuk melakukan promosi di Jepang. Di antaranya di event terakhir kemarin ada Jumble Tokyo dan juga sebelumnya ada New Energy di Tokyo. Dan terakhir ada business matching atau business meeting. Dan selanjutnya mungkin ini hal-hal teknis tentunya kalau Bapak Ibu yang sudah sering melakukan ekspor sudah pengalamannya sudah lebih jago lah bagaimanakah kita memilih forwarder yang tepat karena ini juga sangat berkaitan dengan cost and value
juga nanti harga yang ditawarkan kepada buyer kita. Jadi jangan sampai nanti forwardernya ini malah menyebabkan harga yang ditawarkan kok malah lebih tinggi. Nah, jadinya si konsumen Jepangnya malah beralih ke supplier yang lain. Nah, ini juga yang menjadi perhatian. Dan satu hal lagi saat ini yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah, jadi ada kita mensosialisasikan namanya skema pembayaran local currency transaction. Jadi bagaimana kita bisa melakukan transaksi langsung antara mata uang rupiah dengan mata uang yen. Jadi tidak perlu lagi harus ditukar ke apa namanya ke dolar dulu untuk dalam hal misalkan bayar Jepang membayar produk kita, jadi tidak perlu lagi harus ke dolar dulu baru ke rupiah. Tapi ini bisa langsung kita karena kita memiliki kesepakatan untuk LCT. Dan ini bisa dilakukan di bank yang sudah terdaftar sebagai apa namanya bank pengampu untuk ACCD ini. Kalau di Indonesia ada Bank Himbara ya, jadi ada Bank Mandiri, BNI, BRI itu sudah menjadi bank-bank yang bisa melakukan CT. Kalau ya di Jepang ada MUFG, ada apa namanya Mizuho, dan ada beberapa bank yang lain, ada juga Resona. Ini sudah termasuk dalam bank yang bisa dilakukan pembayaran LCT. Nah, ini salah satu alternatif juga, apalagi di tengah apa namanya adanya nilai tukar US dollar ini yang saat ini berfluktuasi sangat cepat sekali dan cenderung naik. Nah, ini yang menggunakan skema ini juga menjadi salah satu alternatif. Selanjutnya. Nah, yang tadi saya sampaikan kalau regulasi dan pemenuhan standar agriculture product tentunya yang menerbitkan yang meregulate adalah dari Kementerian Agriculture, Forestry, dan Fisheries. Nah, ini sangat banyak sekali termasuk dia mengatur juga misalkan untuk produk-produk rempah ada ambang batas chemical kontaminan yang tidak boleh dilampaui. Seperti misalkan kemarin produk kopi, akhir yang kasusnya produk kopi itu dari Indonesia terdeteksi adanya isoprokap. Nah, isoprokap itu kan sebenarnya mungkin ya kalau di sisi Indonesia ambang batasnya itu masih aman ya karena Indonesia penerapannya itu ambang batasnya lebih tinggi dibandingkan Jepang. Nah, cuman begitu masuk di Jepang ambang batasnya hanya 0,1 ppm untuk isoprokap sehingga ya tentu saja mengalami penolakan di custom border Jepang. Nah, ini yang harus diperhatikan terutama untuk produk yang rempah, untuk produk-produk yang apa namanya hasil pertanian, apakah mengandung chemical kontaminan yang memang apa diregulasi oleh Jepang khususnya untuk batasan ambangnya. Nah, selanjutnya juga ada untuk produk fertilizer ini juga pokoknya produk yang memang memiliki dampak pada apa namanya intake pangan manusia. Ini mereka sangat detail sekali dan sangat rigid sekali dalam mengatur ketentuan dan standarnya. Untuk produk perikanan juga mereka sangat memperhatikan terkait catch certification, jadi sertifikat tangkap khususnya untuk yang perikanan tangkap, tuna dan sejenisnya. Dan sementara untuk yang tambak seperti perikanan tambak, udang tambak itu mereka sangat concern terhadap hasil uji lab khususnya untuk yang antimikrobial resistance-nya untuk istilahnya itu antimikrobialnya. Jadi itu yang sangat diperhatikan. Dan hal-hal yang lainnya ada Food Labeling Law, ada Health Promotion Law, Food Sanitation Act, dan juga terdapat juga ada Plant Protection Law, Food Safety Basic Act. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui nih tarif impor masuk ke Jepang, bisa akses yang ada di link berikut. Selanjutnya. Ini mungkin sebagai gambaran saja kalau import channel atau distribution structure-nya di Jepang itu. Jadi memang ada dua sisi, tapi memang tidak bisa langsung kepada end user ya kalau kita mau menawarkan produk. Jadi kadang buyer yang kita tawarkan itu belum tentu sebagai end user. Karena di sini untuk beberapa komoditi mereka masih sangat tergantung kepada fungsi trading atau trader. Dan juga ada agent yang memang harus berperan penting. Seperti tadi saya sampaikan, perusahaan Jepang, buyer-buyer Jepang ini apa namanya mereka tuh biasanya masih lebih confidence untuk bisa berdiskusi dengan sesama orang Jepang atau perusahaan Jepang yang memang ada di Indonesia ataupun establishment yang ada di Jepang. Itulah kenapa kita
biasanya masih membutuhkan ada partner yang sebagai apa namanya pendamping dalam kita menawarkan produk kita. Dan ini ada dua jalur, ada yang melalui trading company, ada juga yang melalui agent untuk menawarkan ke retailer. Selanjutnya, ya ini gambaran beberapa pameran yang kami lakukan. Jadi kami di sini di Tokyo ada Atas Perdagangan, di Osaka ada ITPC Indonesia Trade Promotion Center. Kami selalu bersinergi dalam melakukan promosi produk Indonesia di Jepang. Jadi ada beberapa event di sebelah pojok kiri ini kami partisipasi di Fashion World Tokyo. Terus di tengah ini kami melakukan pop-up store di Mall Takashimaya. Kami juga ikut serta di pameran kopi. Nah, biasanya sinergi ini juga tidak hanya dengan antara ADDAC atau ITPC, tapi di Jepang ini kami punya ada BUMN. Jadi kita ada BNI, ada Pertamina, ada Garuda, dan juga ada Bank Indonesia Tokyo. Jadi ini biasanya kami bersinergi dalam berpartisipasi dalam pameran. Nah, seperti di bawah ini pameran makanan dan minuman yang Foodex ini, jadi kita berkolaborasi nih banyak nih logonya, makanya ada Kemendak, ada Kemenperin, ada apa namanya Kementan, BNI, dan juga BI. Karena memang kita sadari tidak bisa nih kalau hanya diampu oleh satu pihak saja dari satu kementerian, butuh dukungan dan kolaborasi dari beberapa pihak sehingga apa namanya event partisipasi dalam promosinya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, nah ini informasi dari kami beberapa kegiatan pameran di Jepang yang bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu sekiranya memang ingin ikut berpartisipasi. Memang tidak semuanya ini kita difasilitasi oleh apa namanya oleh pemerintah ya. Ada kalanya juga mungkin bisa bersinergi antar pelaku usaha jadi berkolaborasi untuk berpartisipasi secara mandiri. Karena memang terkadang itu apa namanya ya karena keterbatasan anggaran juga, makanya kita kadang mengajak juga dari BUMN ataupun dari pihak swasta untuk ikut support sponsorship dan juga berkontribusi berpartisipasi dalam pameran. Ini ada beberapa nama pameran yang bisa menjadi referensi. Kalau untuk dekorasi rumah dan furniture ini ada 3 pameran utama kalau bisa saya sampaikan. Nah, minggu ini kita sedang ada pameran Tokyo International Gift Show. Dia ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Jadi ada edisi yang spring itu di bulan Februari dan saat ini edisi yang autumn ya lagi berlangsung saat ini hingga besok terakhir. Dan ada juga yang pameran di Aiwa Home Center ini khusus untuk bagi penyedia apa namanya bagi retailer home center. Kalau di Indonesia kita tahu ya Mr. DIY. Nah, ini jadi kebanyakan yang berpromosi di sini adalah supplier-supplier yang memang yang bisa dijual untuk toko-toko gerai semacam home center itu. Jadi memang multi produk sekali. Dan ini ada juga khusus untuk fashion aksesoris, ini ada Lifestyle Week, Fashion World Tokyo, ada juga kalau fashion show di Rakuten. Terus terkait industri ada Smart Energy Week, ini biasanya diikuti ada beberapa perusahaan Indonesia banyak yang ikut secara mandiri di World Smart Energy Week, khususnya yang produksi di uh, seperti biomass di cangkang sawit ataupun wood pellet, banyak juga yang berpartisipasi secara mandiri. So, nanti ini di bulan ini ada lagi Manufacturing World di Osaka, nanti di bulan Oktober itu ada. Terus Agritech juga ada. Nah, ini untuk produk makan ada Foodex, The Heart of East Asia. Jadi ini lebih ke kalau The Heart of East Asia ini lebih ke sweet. Jadi lebih ke dessert dan biskuit ya, confectionery. Ada juga GFX. Baik, selanjutnya. Sudah selesai ini ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ini ada 2 logo di sini. Sekaligus saya sampaikan tadi kan kalau Pak Dika juga tadi saya sampaikan nanti akan hadir juga di Trade Expo Indonesia ya di tanggal 9 sampai 12 Oktober. Kita akan berjumpa di sana di booth-nya ini ya, lokal champion yang ada di sana. Terus yang sebelah kiri ini logo dari Indonesia Pavilion. Jadi Pavilion Indonesia tahun depan akan berlangsung World Expo Osaka dan jadi akan berlangsung selama 6 bulan dari tanggal 13 April sampai tanggal 13 Oktober 2025. Dan ini Indonesia akan memiliki pavilion di sana.
dan dengan tema SDGs. Jadi, tapi memang konsepnya ini adalah national branding, lebih kepada exposure apa saja yang sudah dilakukan Indonesia untuk apa namanya bisa membranding sebagai negara yang sudah mencapai SDGs. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary untuk pemaparannya yang luar biasa sekali ya. Dan insightful banget dan membuka mata kita juga ternyata cukup ketat ya Bu ya untuk bisa masuk ke Jepang itu ya. Saya pikir kalau masuk ke negara-negara Asia itu lebih mudah gitu Bu, karena sesama Asia ternyata enggak ya. Jadi memang ada semacam ada jargon juga. Once you enter Japan market, then you can enter to other else market. Jadi memang karena standar Jepang ini yang sudah sangat ketat dan tinggi, ya once kita sudah mencapai benchmark itu ya memang bisa masuk ke benchmark yang lainnya sih. Gitu. Oke, oke, oke. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu. Mas Dika, ada yang mau disampaikan dari paparan materi Bu Mary kali ini? Silahkan Mas. Wah, luar biasa ya. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih nih mengganggu waktunya Bu Mary ya. Memang mungkin padat ya program-program dan lain-lain. Tetapi yang pasti saya melihat ada dua hal yang bisa dalam waktu dekat kita kolaborasikan, Bu. Yang pertama memang Trade Expo ya. Saya berharap besar harapan kita juga bisa berdiskusi langsung, bisa tatap muka, ya kan. Yang kedua juga insya Allah dari rangkaian ini teman-teman kita kurasi, kita juga akan mengikuti program business matching di T, mungkin dengan besar Jepang, sehingga sebelum itu mungkin kita bisa banyak berkomunikasi, Bu. Kira-kira apa aja potensi-potensi atau buyer-buyer Jepang yang akan hadir di acara T. Nah, saya juga ingin tanya, Bu, kalau tidak salah ya, karakteristik masyarakat Jepang ini juga lagi booming ini terkait perlengkapan-perlengkapan peliharaan kalau nggak salah nih ya. Ini sedikit mau bertanya gitu kan. Kebetulan nih sahabat saya nih Bu Dewi Harlas juga penghasil atau eksportir mainan anjing kalau nggak salah Mbak Dewi ya. Jadi yang saya dengar karena memang karakteristik masyarakat Jepang lebih baik miara piaraan ya dibandingkan tanda kutip berkeluarga dan sebagainya, makanya populasinya agak menurun. Katanya cukup bagus ya Bu ya di pasar Jepang ya untuk perlengkapan-perlengkapan. Iya, benar Pak. Itu kenyataan ya, bukan fenomena sebenarnya di Jepang ya. Itu orang lebih lebih prefer miara apa namanya anjing dan kucing daripada merawat anak kayaknya sih. Dan kebanyakan juga yang didorong di stroller, yang di mall apa-apa tuh isinya hewan peliharaan, bukannya bayi. Suka kaget juga begitu kan, loh kok isinya berbulu gitu. Jadi agak gitu ya. Jadi emang kalau Berebu kalau misalkan untuk mainan anjing tentunya bisa ada peluang, tapi memang kembali lagi anjing itu kan dikategorikan sebagai makhluk hidup ya. Pasti ada standarnya seperti misalkan apakah kainnya itu menggunakan pewarna yang safe buat si hewan. Itu harus ada ujinya, Bu. Biasanya harus dilengkapi dengan apa namanya, bisa dibuktikan dengan uji lab. Pasti utamanya sih itu Bu. Standar safety-nya untuk hewan peliharaan utamanya misalkan kain itu ada pewarnanya atau ada misalkan benang-benangnya itu juga di sini sangat sangat detail sekali untuk finishing dari suatu produk. Benang itu harus benar-benar tertata, bukan tertata, pokoknya terjahit dengan rapi lah, jangan sampai ada yang keluar sedikit pun itu langsung menurunkan value harga sampai 40%. Baru tadi saya kan kami habis dari pameran terus cerita-cerita sama Bu Dubes itu ke suatu toko. Jadi suatu toko itu ada lainnya itu yang diskon 40% baju ya. Ada yang lainnya normal. Itu begitu. Padahal di yang normal itu jenis modelnya sama dengan yang di diskon 40%. Begitu ditanya, ini kenapa kok? Padahal dipikirkan mungkin yang musim yang lalu itu modelnya ya, tapi nggak sama. Ini kenapa kok udah di diskon 40%? Iya, karena ini kan ada kainnya, apa ada benangnya yang keluar sedikit. Padahal benang yang keluar tuh cuma tinggal digunting ya. Bahan brokat gitu, bahan brokat kan ya rentan. Digunting tapi udah menurunkan harga sampai 40%. Nah, itu jadi memang salah satu apa namanya ya informasi juga bahwa Jepang itu kalau misalkan ada satu saja terutama untuk fashion ya fashion terus yang apa namanya mungkin yang terkait
nggak tahu kalau pet toys itu apakah dari kain ataukah yang dari Dari plastik kayu, atau Bu, dari kayu rubber kopi. kali Bu ya. Nah itu dari kayu. Oh dari kayu, nah mungkin itu juga. Nah kalau dari kayu itu juga mungkin harus juga dibuktikan nih ada ujinya. Yang penting tuh mereka harus ada uji lab memang itu aman. Walaupun untuk Apa hewan ya, Bu ya, namanya? bukan untuk manusia tetap. Oh, iya, apalagi untuk hewan. Di sini hewan udah kayak anak. Karena mereka sayang banget ya sama hewan-hewan itu, Mbak. Harga kucing di sini Pak 35 juta Pak. Waduh, Ya ampun. waduh, waduh. Heeh. Kalau dari Gimana pet shop, ekspor kucing aja, Pak? harga kucing di sini adopsinya 35 juta Pak. Saya aja sampai aduh ngapa ini. Nah, itulah. Dengan biaya segitu tentunya apa yang diberikan sama si hewan peliharaan tentunya kan harus yang safe Bu. Jadi jangan sampai nanti malah. Nah, pasti kalau itu dari kayu apalagi ya harus ada ujinya bahwa kayu kopi itu aman. Misalkan apa dengan vernis juga di plitur apa itu harus benar-benar food degradable. Food ini Bu. Wah, itu Bu. Jadi nah itulah Bu jadinya. Kalau kita nggak ada pewarna, nggak ada fitur, nggak pakai bahan kimia, jadi cuma diusap pakai minyak kelapa aja sih, Hmm, sama direndam iya ya. pakai bubuk kayu manis buat aromanya itu aja sih. Ya, Oh, jadi emang natural. itu nanti pasti jadi timbul pertanyaan, kenapa harus pakai kayu manis? Nah, biasanya tuh gitu tuh orang sini tuh, Karena memang apakah itu kayu memang taste-nya manis, disukain sama ya, hewan kemudian gitu ya? kayu Hmm. yang tidak beracun untuk anjing itu kayu manis dan kayu kopi. Kalau ini kan kita ke Ah. Eropa ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi kemarin kita juga ada permintaan kayu cengkeh. Cuman ketika hasil uji labnya itu ternyata kayu cengkeh ini mengandung poison untuk anjing. Jadi ordernya dibatalin yang kayu cengkeh. Jadi yang jalan cuman kayu kopi sama kayu manis aja. Oh, iya. Ya itu mungkin bisa dicoba Bu. Kalau yang penting udah ada hasil uji labnya sih, Ya, saya rasa bisa dicoba Bu. oke. Mm-mm. Masalahnya kalau di Indonesia tuh cat people ya Bu, bukan dog people ya. Susah kalau di Indonesia nggak ada marketnya. Eh, kalau di sini ya cat ada, dog ada, banyak malah di sini. Pokoknya perawatan perawatan anjing hebat lah. Hebat ya. Salah kita nggak bisa ngebayangin pokoknya. Oke. Makanya, makanya kita bikin dog chew ini karena di mana ada anjing di situ kita bisa jualan. Ya 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 ya, bisa dicoba. Oke. Heeh. Baik, Mas Dika, ada tambahan lagi? Cukup mungkin nanti banyak teman-teman yang ingin bertanya karena memang sangat potensial tetapi juga karena mengingat Jepang negara maju ya jadi mungkin akan banyak hal-hal atau regulasi yang memang cukup ketat ya mungkin teman-teman selanjutnya monggo yang ingin banyak bertanya. Terima kasih Mbak Dewi, Bu Mary. Baik, ya terima kasih Mas Dika dan Bu Mary. Baik, kita masuk ke sesi Q&A. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk raise hand. Pertanyaan akan kami jawab satu persatu sesuai dengan urutan raise hand dan mohon agar pertanyaan disampaikan secara jelas, tepat, dan singkat ya. Karena waktu kita tidak banyak dan satu orang kami beri kesempatan untuk satu pertanyaan dulu supaya bisa memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk bertanya. Kita mulai dari Kak Ina Ovalda, silahkan untuk di-unmute. Mohon sebutkan dari mana. Silahkan Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin, Bu Mary, Bu Dewi, saya nggak bisa mengaktifkan kamera. Kebetulan lagi bed rest dan nggak memakai jilbab. Ibu Mary izin mau nanya, kalau untuk apa namanya produk sekam padi atau arang sekam padi, apakah mempunyai peluang di Jepang, Bu, untuk kebutuhan peternakan ataupun pertaniannya? Untuk yang kedua juga, handmade anyaman dari rotan, Ibu, bagaimana peluang dan juga apa namanya regulasi yang harus kami penuhi untuk bisa maju di pasar Jepang. Sementara itu aja dulu. Terima kasih. Oh ya, boleh langsung Bu Mary, Langsung silahkan. ya. Oke. Untuk produk sekam padi, terima kasih Bu, semangat nih lagi bed rest, masih tetap ikut terus. Semoga sehat ya Bu, cepat sembuh. Amin, amin, Eh, terima kasih. mm-mm. Nah, jadi untuk produk sekam padi itu memang ada peluang Bu. Beberapa waktu yang lalu tuh ada juga bayar sekam padi
dia jadi memang digunakan untuk apa namanya untuk pakan ternak, itu untuk campuran pakan ternak. Tapi memang tentunya ada standar-standar ya yang harus diikuti, dan juga bagaimana kita juga sebagai supplier itu ngikutin apa yang diarahkan oleh si buyer, termasuk juga bagaimana cara pengemasannya, menggunakan kemasan apa. Karena kan pada saatnya nanti di sini kan harus dilakukan juga uji, begitu nanti apa si produk itu masuk kan pasti akan disampling dulu nih sama si custom, nggak bisa langsung masuk. Nah ini juga yang harus diperhatikan oleh buyer. Nah ini yang apa namanya, kalau peluang ada Bu, potensi memang ada, namun memang nggak banyak. Jadi bayarnya itu ya terbatas sehingga nggak terlalu banyak. Nah, untuk handmade, anyaman dari rotan, kembali lagi tadi saya sampaikan ini terkait tren ya Bu ya. Jadi yang dibuat Ibu itu apa? Anyaman rotannya itu produknya seperti apa? Apakah memang tas, ataukah keranjang, atau apa? Kembali lagi tergantung dari tren. Jadi kalau memang Ibu masuk pasar Jepang, dipelajarin dulu nih. Mereka kan trennya misalkan tas rotan, itu bisa juga tuh tas yang kecil. Biasanya mereka kan di sini digunakan kayak untuk pakai kimono, dipakai tas kecil gitu yang lucu lah istilahnya seperti itu. Atau juga misalkan sekarang ini juga banyak apa namanya anyaman rotan untuk rumah hewan peliharaan, itu ada juga tuh. Jadi Oh untuk iya, yang pet house, ada juga yang untuk apa namanya keranjang tidur untuk hewan peliharaan. Nah, itu bisa juga di ini. Yang penting sih kalau rotan itu finishing harus diperhatikan. Biasanya kan apa namanya ada ininya ya, kayak senjerawut apa ya, pokoknya bulir-bulir yang keluar. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Kembali iya lagi baik sih Bu. tergantung tren sih Bu. Jadi Ibu ikutin dulu, pelajari dulu trennya di Jepang ini seperti apa, produk anyaman rotannya. Nah, pasarnya sih ada, selalu ada memang, tapi memang kalau untuk handicraft itu tidak bisa pasti langsung banyak ya. Biasanya Iya, mereka iya. kan bertahap, dikit-dikit dulu seperti itu. Oh Itu iya. aja Bu, terima kasih. Iya, izin Bu nambah satu lagi. Hmm, Tadi Ibu bilang lagi ada pameran yang berlangsung hingga mm-mm, besok. Itu mm-mm. di mana ya Bu? Kebetulan adik saya stay di sana, mungkin bisa mengunjungi karena di Saitama Bu. Oh, boleh tuh deket juga. Bisa, jadi pameran namanya Tokyo Gift Show, itu di apa Tokyo Big Sight. Kalau untuk booth-nya Indonesia itu ada di East Hall. Di East Hall itu hall 1, sorry, East Hall 4, terus ada di West Hall 1. Sorry, West Hall 7. Jadi ada dua bagian. Itu Oh bisa iya. bisa tengok ke sana. Ya, baik. Makasih banyak Ibu informasinya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Mary. Untuk penanya selanjutnya dengan Kak Rita DA Semala 25. Silakan untuk di-unmute. Kak Rita, Ya, apakah monitor? Assalamualaikum. Iya, Kedengar. ya, dengar Mbak, silahkan. Assalamualaikum Bunda. Mau bertanya gini kepada Bu Mary ya. Gini, misal kita punya teman atau keluarga apapun yang di sana, kita mau memperkenalkan produk kita ke supermarket atau kemana, ke toko swalayan atau apa ya, itu perizinan apa saja yang ditaruh di kemasan kita, terus apa namanya, apakah harus lengkap dengan semua perizinan yang dicantumkan itu. Terus yang kedua tadi saya mau tanya, tadi kan ada katanya ada nanas kaleng ya, kemasan kaleng. Itu eh, apakah nanasnya itu dibuat manisan atau difermentasi atau apa yang disukai orang Jepangnya itu? Yang ketiga, tadi saya juga lihat ada di layar agenda pameran ya, agenda pameran itu diadakannya setiap tahun atau apa ada jadwal-jadwal tertentu begitu. Makasih banyak. Assalamualaikum. Mungkin usul Bu Dewi bisa apa 3 penanya, jadi mungkin takutnya mirip-mirip jadi bisa sekaligus saya jawab. Oh iya, Hmm, baik. Ya, Ya, baik. Dengan penanya selanjutnya dengan Kak Gusti Sari Ayu, silahkan.
Belum di-unmute, Mbak. Oke. Assalamualaikum Bu Mary, saya ingin bertanya. Saya mempunyai kebun pisang yang khusus daunnya aja diambil Bu, seluas 30 hektar. Jadi saya kira itu potensi. Jadi saya tanyakan, perizinannya saya sudah ada, company profile sudah ada, kata sudah ada. Izin ekspor apa yang harus saya siapkan untuk ke Jepang? Terus apakah ada pajak ekspornya untuk masuk ke sana, terus berapa tarifnya? Kemudian biasakah Ibu memfasilitasi saya untuk mendapatkan bayar di Jepang? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gusti. Kita ke penanya selanjutnya dengan Kak Ananta, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mary, Bu Dewi. Pertanyaan saya terkait ini sih. Saya sedang berusaha menyambungkan dari UMKM pengrajin furnitur dari bahan jati, rotan dan lain-lain. Nah, kalau dilihat saya pelajari dari tren yang di Jepang itu kan dan banyak diaplikasikan di Indonesia kan kayak tema Japandi ya untuk furnitur ya. Jadi yang natural, kemudian simple dan fungsional gitu ya. Nah, tapi untuk memastikan apakah itu tren juga yang berlaku di Jepang atau enggak, sama kalau boleh minta kisi-kisinya terkait apa ya, added value-nya apa sih Bu, yang mungkin apakah eh, moisture kontennya kayu harus sekian, atau mungkin ada added value tersendiri yang karena kan produksi furnitur rasanya sekarang udah cukup masif ya, dan mungkin ada triknya Bu supaya dari sekian banyak apa produk ini bisa lebih dilirik sama calon buyer gitu Bu. Terima kasih Bu Mary. Baik, terima kasih. Bu Mary, boleh silahkan langsung dijawab untuk 3 pertanyaan. Ya, makasih Bu Dewi. Mungkin tadi untuk yang Bu Rita dengan Bu Gusti ini sama-sama menanyakan tentang produk pertanian. Kalau yang nanas kaleng itu tadi saya sampaikan itu memang dia yang plain ya. Ada juga yang manis tapi lebih banyak yang di air. Karena memang kalau sudah manisan itu nanti pajak lumayan tinggi nih. Mereka ada namanya pajak untuk gula. Jadi untuk minuman manis ataupun gula itu ada pajaknya dan itu lebih tinggi biasanya. Dan apa namanya, nanas itu juga kita ekspor ke Jepang ini masih diterapkan, sebenarnya nggak diterapkan dengan Indonesia saja sih, diterapkan ke seluruh negara. Jadi mereka menerapkan kuota. Jadi nggak bisa bebas volumenya kita bisa ekspor ke Jepang untuk yang nanas. Nah untuk yang daun pisang, daun pisang itu bayarnya itu mungkin nggak bisa terlalu banyak kali ya. Ada sih memang mungkin beberapa kali ada supplier yang bisa ekspor ke Jepang untuk daun pisang. Tapi karena memang bukan satu demand yang apa ya, demand utama di pasar Jepang, jadi nggak bisa kita pastikan nih bahwa dia akan terus membeli untuk daun pisang ini. Karena kan jarang nih menggunakan daun pisang untuk yang di apa namanya untuk di proses pengolahan yang ada di Jepang. Biasanya mereka malah kalau untuk yang bungkus mochi itu kadang pakai daun bambu, ada pakai daun bambu atau daun yang apa namanya dari palem seperti itu. Jarang memang yang menggunakan daun pisang, biasanya yang menggunakannya adalah komunitas etnis itu sendiri atau yang memang untuk hal-hal tertentu. Maka nanti mungkin untuk ketentuannya tentunya sama ketentuan produk pertanian impornya ke Jepang seperti apa. Kalau tarifnya sih seingat saya hampir seluruh produk pertanian itu tarifnya 0% masuk pasar Jepang. Tapi kembali lagi seperti pisang, nanas itu ada kuota. Jadi kita tidak bisa bebas volumenya untuk ekspor ke Jepang. Seperti itu. Untuk bayar tadi saya sampaikan untuk yang non pisang ya karena ini sedikit ya apa namanya pasarnya di Jepang jadi memang tidak tidak terlalu banyak demand-nya di pasar Jepang ini. Kalau untuk kemasan pangan misalkan kita mau tawarkan tadi Bu Rita kita tawarkan ke supermarket tentunya sudah harus memiliki izin edar semacam Badan POM-nya Jepang itu yang nomor satu. Hal-hal yang lainnya sih ya itu tambahan misalkan apa namanya dia memiliki
efek kesehatan, bisa menguruskan dalam waktu 3 bulan atau apalah segala macam itu tuh tambahan, tapi memang harus ada uji klinisnya dibuktikan. Namun yang utama kalau kita mau menawarkan ke supermarket itu nggak bisa sembarangan. Bahkan kalau kita pameran produk makanan dan minuman tadi kayak tadi di Foodex, itu kita tidak bisa memberikan sampel. Kalau untuk produk yang belum memiliki, misalkan sampel di tempat ya, langsung diuji ditawarkan ke orang-orang itu nggak boleh kalau belum ada izin edarnya, kalau belum ada izin istilahnya dari Badan POM-nya di sini. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang produk furniture di sini memang trennya itu kan dia simple, warnanya juga yang terang, putih, krem, beige seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari trennya memang apa mebel di Jepang ini kecil ya. Jadi dia tidak suka yang bulk gitu loh, nggak suka seperti furnitur jati yang besar ataupun yang memang lebar. Tapi mereka suka yang karena orang Jepang kan kecil-kecil, jadi mebelnya dia furniturnya itu kecil gitu loh. Jadi pendek, tidak ukurannya itu tidak sama seperti ukuran umum. Nah, ini mungkin jadi bisa dipelajari. Kalau mau lihat, Pak Ananta coba buka websitenya Nitori. Nitori juga sudah, Nitori itu semacam IKEA-nya, tapi itu asli dari Jepang. Dia sudah buka toko pertamanya di Central Park di daerah Taman Anggrek. Dia ada di toko sudah buka gerai pertamanya di situ. Nah, Bapak bisa lihat itu benar-benar furnitur trennya Jepang yang di situ. Model kecil dan sangat praktikal. Bahkan kadang itu bisa kita rakit sendiri tanpa perlu adanya apa namanya perlu ada tukang lah istilahnya untuk merakit itu. Nah, ini memang yang trennya dan itu menjadi added value untuk produk furniture yang ada di Jepang. Ya, demikian Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Mary untuk jawabannya. Semoga bisa diterima ya. Baik, kita ke 3 penanya selanjutnya dengan Kak Rautlan Togotorop. Silakan. Silakan dengan Kak Raulan Togotorop. Terima kasih Bu Dewi, udah kedengaran? Sudah, aman. Makasih Bu Mary, saya bisa ikut Zoom ini. Yang ingin saya tanyakan adalah karena tadi ada kopi dan jaringan pemasarannya tidak bisa langsung end user. Kira-kira bagaimana Bu? Kopi saya ini kan udah pernah dibawa juga ke Tokyo kalau nggak salah waktu itu. Tapi yang datang ke saya email itu selalu aja minta saya datang ke sana gitu. Padahal kan saya kan ongkosnya bagaimana gitu Bu. Terus tadi itu ada pertanyaan teman kita juga, apakah ada di sana retail yang dikelola oleh orang Indonesia atau diaspora di sana supaya kami bisa gitu untuk informasi kemasannya seperti ini Bu. Drip kopi di sini sudah ada cara pemakaiannya lengkap dan kita juga masukkan di dalam kotak seperti ini 1 kotak. Nah, habis itu izin-izinnya sudah ada mulai dari merek, BPOM ya, dan kita pakai nama PT gitu ya Bu. Untuk sementara itu dulu informasinya, bagaimana supaya bisa, jangan kami yang disuruh ke sana Bu. Terima kasih Bu Mary. Saya kembalikan lagi Bu Dewi. Ya, baik. Terima kasih Kak Raulan Togotorop. Pertanyaan selanjutnya dengan Kak Lodia PT Arunika Global Sentosa. Boleh silahkan di-unmute. Ya, selamat sore Bu Dewi, Pak Dika, dan Bu Mary. Saya Lodia dari Bogor. Yang ingin saya tanyakan ke Bu Mary, Bu, eh, produk saya itu kan briket arang untuk shisha dan barbecue. Apakah itu, maksudnya bagaimana potensi untuk di Jepang, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dengan Kak Epeni Sri Sapariati. Silahkan. Masih di mute.
Masih di mute Iya, ya. iya Ibu. Kepada yang terhormat Bu Mary, mohon masukan bagaimana potensi untuk produk saya EcoPrint, baik dari kain ataupun kulit, handmade, semuanya dari alam. Tapi saya lebih condong ke scarf yang mungkin bisa keluar. Gitu kira-kira bagaimana Ibu? Terima kasih. Baik, sudah ada 3 penanya untuk Bu Mary, dipersilakan untuk menjawab satu persatu. Baik, terima kasih Ibu Raulan, Ibu Lodia, dan juga Ibu Epeni atas pertanyaannya. Untuk kopi, Bu, memang orang Jepang ini cukup senang kopi juga, sama itulah seperti Eropa, mereka juga konsumsi kopinya juga lumayan tinggi, tapi lebih cenderung jenis kopinya itu mereka yang robusta ya, karena mereka tidak terlalu cenderung tidak terlalu suka yang Arabica atau single origin yang sangat heavy acidnya. Jadi mereka lebih cenderung yang robusta ataupun yang liberica memang yang quite light. Meskipun ada beberapa juga nih yang suka single origin, misalkan Kintamani ataupun yang apa namanya Toraja. Dan karena mereka sudah lebih cenderung sukanya apa namanya robusta, kadang mereka itu juga tidak melihat lagi nih misalkan jenis kopinya ini apakah Gayo, Mandailing, atau Toraja. Mereka tahu adalah ini kopi Indonesia gitu loh. Dan kadang kita juga lebih lebih enak kayaknya menawarkannya seperti itu. Oke lah, ini kopi Indonesia. Dan kadang mereka juga Gayo disebut Mandailing juga sama mereka karena ya menurut mereka ya taste-nya ya sudah mereka familiar seperti itu. Nah, memang kadang-kadang itu ada buyer yang memang inginnya tuh tadi saya sampaikan ada buyer juga yang inginnya tuh tetap langsung ya kalau dalam berdiskusi ya seperti orang Jepang itu kan kayak ingin meyakinkan ini benar nggak suppliernya eksportir langsung ataukah lewat orang ketiga lagi atau bagaimana. Kadang juga mereka harus mendengarkan cerita dulu ini kopi ini bagaimanakah impactnya ke petaninya, harga belinya berapa ke petani. Eh, Hal-hal seperti itu sih yang membuat mereka jadi apa ya, jadi bisa menjadi nilai tambah juga Bu ke bayarnya. Jadi kita bisa menawarkan kopi itu juga bisa lebih lebih yakin lagi lah dibandingkan dengan merek kopi yang lainnya. Nah, untuk keberadaan toko-toko yang dimiliki oleh diaspora di Jepang ini sudah ada beberapa. Jadi di daerah Nagoya itu ada, mungkin kalau sudah tahu ya, mungkin sudah cukup terkenal namanya Sari Raya. Itu dia punya punya toko, punya rumah makan, ada 3 cabang dia sudah punya di Jepang. Terus untuk toko juga di Tokyo ini ada toko Indonesia, ada juga jadi ada beberapa diaspora memiliki rumah makan, tapi dia juga di istilahnya ada satu sisi bagian juga dia menjual produk Indonesia, makanan, minuman, bawang merah lah segala macam itu juga dijual sama mereka. Nah, jadi memang bisa aja Bu itu bisa menjadi peluang dan saat ini juga sebenarnya kita menarik nih lagi menginvite juga semakin banyak orang-orang Indonesia yang berinvestasi buka toko Indonesia di Jepang nih. Jadi biar agregatornya lebih banyak kalau dengan sesama Indonesia ya daripada dengan orang Jepang kan lebih baik dengan agregator yang orang Indonesia. Jadi sama-sama saling paham, komunikasi juga tahu dan produknya juga sudah tahu. Nah, ini sekarang kita gimana sedang mengattract untuk beberapa sudah ada sih kayak berpikir untuk membuat toko apa namanya minimarket Indonesia dan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Nah, untuk yang Bulu dia terkait briket arang, kemarin saya dapat informasi memang kalau briket arang di sini tuh cukup diminati, tapi memang jenisnya itu mereka maunya yang seperti pipa kalau nggak salah. Jadi jadi yang modelnya kayak pipa dan kebanyakan mereka itu maunya itu memang apa namanya mengunjungi langsung pabriknya dan ada juga saya dapat info bahkan mereka kalau melihat pabriknya itu mereka tahu pengennya itu mesinnya itu pakai mesin apa kalau mesin Cina tuh kadang mereka agak kurang kurang yakin mereka maunya yang sudah menggunakan mesin Jepang tapi ya itu hanya beberapa ini ya beberapa testimoni dari beberapa buyer yang menyampaikan ke saya seperti itu. Dan memang pasarnya cukup ada Bu, tapi memang penggunaannya itu tidak terlalu masif ya dan kembali lagi untuk produk-produk seperti ini biasanya menggunakan trader
masih melalui trader untuk masuk pasar Jepang. Kalaupun tidak melalui trader, rata-rata mereka itu akan menginvestasi langsung ke Indonesia, seperti membangun pabrik langsung di Indonesia, ataupun misalkan istilahnya kita harus mengundang mereka dulu nih ke Indonesia, jadi benar-benar melihat produksi kita seperti apa, sehingga mereka bisa yakin kita bisa menjadi suppliernya untuk mereka. Dan untuk Ibu Epeni, produk-produk ini kembali lagi Bu, tadi terkait tren juga dari konsumen Jepang, beberapa memang ada yang suka Bu untuk eco print, untuk yang bahan kulit, scarf, dan apa namanya, bisa juga Bu dijajaki, tapi memang motifnya juga harus yang semodis mungkin, karena orang Jepang tidak suka yang terlalu bertabrakan, ya terlalu cerah, terlalu corak. Mereka itu tipenya warnanya suka yang monokrom, hitam putih, beige, abu-abu. Nah, itu juga yang harus dipelajarin. Kalau misalkan memang untuk produk-produk ini pastinya butuh effort khusus ya Bu ya untuk menawarkan ke pasar Jepang. Mungkin bisa melalui komunitas-komunitas diaspora lebih dahulu yang ada di Jepang, melalui mereka. Jadi menawarkannya istilahnya dari mulut ke mulut dulu, baru nanti bisa melakukan ekspor langsung. Demikian Bu Dewi. Baik, terima kasih untuk Bu Mary untuk insight-nya yang sangat powerful sekali sore ini, sehingga memberikan banyak masukan sekali kepada kami ya tentang bagaimana untuk bisa penetrasi market ke Jepang, walaupun sedikit complicated tapi tetap semangat ya. Sudah pasti kalau kita mau berusaha pasti ada jalan untuk bisa penetrasi market ke Jepang. Baik, kita sudah sampai ke penghujung acara. Untuk teman-teman, mohon maaf tidak semuanya bisa terjawab di webinar kali ini. Pantengin terus IG kami karena kita akan ada di sesi-sesi berikutnya. Baik, sebelum menutup acara ini, untuk kami panggil kembali Mas Dika Yudis untuk memberikan closing statement kepada para peserta webinar sore ini. Kepada Mas Dika Yudis, dipersilakan. Saya banyak-banyak terima kasih nih sama Bu Atase. Memang besar harapan kami ya Bu ya, dalam artian kita benar-benar mencarikan solusi bersama ya untuk mendorong produk-produk Indonesia ke pasar Jepang. Kebetulan besok saya juga silaturahmi dengan Pak Sekjen Kemendak, Pak Budi ya. Saya juga ingin berdiskusi terkait bagaimana mencari solusi dan kita ajak kolaborasi banyak pihak ya. Kayak seperti hari ini kan dari PLN cukup berkomitmen untuk mendorong UMKM ke pasar global. Terus juga saya sudah berkomunikasi dengan Pelindo, dengan BNI Ekspora. Mungkin ke depannya kita bisa gandeng BI, misalkan bagaimana mendorong sertifikasi atau set perizinan dan sebagainya untuk masuk ke pasar Jepang dan sebagainya. Tetapi memang balik lagi paling penting adalah kita harus sering-sering banyak hal ya yang bisa kita kolaborasikan bersama Bu ya, untuk concern serius mendorong teman-teman UMKM ke pasar global, terutama ke pasar Jepang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Mary ya dan Mbak Dewi, terutama juga dengan PT PLN yang sama-sama kita bersama berkomitmen untuk mendorong teman-teman pelaku usaha ke pasar Jepang. Tapi ini bukan menjadi sebuah akhir, karena habis ini ada beberapa diskusi dengan rangkaian webinar dengan teman-teman atas atau aktivisi yang lain. Setelah itu ada kurasi, kita juga bisa mengkurasi produk-produk yang memang potensial Bu Mary untuk kita dorong ke pasar Jepang. Sampai ketemu lagi, kita nanti langsung secara tatap muka mungkin di Oktober ya, di Trade Expo Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Dika, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Ya, Bu Mary mungkin ada closing statement untuk teman-teman, Bu, silakan. Oh, oke, baik. Ya, untuk Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat ini pelaku UKM tentunya ini dari berbagai macam, ini dari seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia pastinya ya. Dan ini saya lihat dari berbagai macam produk dan juga dari berbagai macam umur. Saya lihat tidak Ibu Epeni, tetap semangat Ibu Epeni untuk terus berjuang sebagai pelaku UKM dan melakukan ekspor. Jadi memang tantangannya ekspor itu, kalau kita sudah melakukan ekspor itu tentu harus sudah siap dengan namanya regulasi dan standar internasional.
Karena kan tidak cuma negara kita saja nih yang berminat untuk masuk pasar tersebut. Ada beberapa negara lain, utamanya negara yang menjadi pesaing utama kita, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam terutama. Jadi sebisa mungkin ya kita bisa menerapkan standar yang memang sudah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor tersebut. Namun jika pada saatnya nanti kita tidak bisa masuk, tentunya jangan kecil hati. Peluang itu tetap masih ada, walaupun itu untuk di pasar domestik, ataupun kita bisa coba alih ke pasar ekspor yang negara yang lainnya, misalkan yang less restrict, misalkan negara di Afrika yang memang itu potensi pasarnya itu masih sangat besar, konsumsinya itu masih sangat besar di sana. Jadi jangan kecil hati kalau memang kita tidak bisa masuk ke pasar tujuan, apalagi yang negara-negara bergengsi, negara Jepang, Australia, ataupun ke Amerika Serikat. Masih ada peluang karena segala sesuatunya pasti harus secara bertahap kita pelajari sampai pada saatnya kita bisa go internasional. Demikian. Kasih. Baik, terima kasih Bu Mary. Untuk teman-teman dimohon untuk tetap stay karena kita akan ada sesi foto bersama. Untuk tim admin boleh dibantu untuk acara foto bersama ya. Silakan dimohon untuk di open cam semua supaya terlihat wajah cantik dan gantengnya teman-teman peserta webinar sore ini. Baik, kita mulai dari dari slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, slide 7, slide 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara sore ini. Untuk Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada Ibu Mary, kepada Bapak Dika Yudhistira, dan terutama kepada PT PLN Indonesia yang sudah memfasilitasi terselenggaranya rangkaian webinar dan kurasi serta Expo Indonesia yang akan kami adakan nanti di bulan Oktober. Kepada Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Semoga tahun ini juga menjadi tahun pecah telur ekspor untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, baik yang sengaja maupun tidak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami izin undur diri. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih Mbak Dewi. semua. Terima kasih.